Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ngaji kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab 2, Babut Taubah. Kita sampai pada hadis pertama dari bab At-Taubah ini, tapi dia di urutan hadis dari awal adalah urutan 13 ya. Jadi kita akan mengaji hadis 13, mungkin sampai ke hadis berapa ini? 18 atau mungkin sampai ke 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Abi Hurairah berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, sembari berkata Rasul, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfiru, itu meminta ampun atau membaca istighfar, meminta ampun aku Allah kepada Allah, wa atubu, dan bertaubat aku ilaihi pada Allah, fil yaumi, dalam setiap hari, aksara, dengan lebih banyak, min sab'ina marratan, daripada 70 kali. Rawahu Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi? Bahwa Nabi itu membaca istighfar dan astaghfirullah wa atubu ilaih itu lebih dari 70 kali dalam sehari. Itu Nabi yang sudah maksum, yang syahwatnya sudah bisa dikendalikan. Lah bagaimana dengan kita yang syahwatnya begitu liar, yang keinginannya begitu menggelora, nafsunya menjajah kita, nafsu kita menjajah kita. Masa kita tidak bisa untuk mengucapkan setiap hari astaghfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain, pada hadis berikutnya, wa anil Agharri ibni Yasarin, dari Aghar bin Yasar, dari Aghar putra Yasar al-Muzani. Qala, Aghar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu, bertaubatlah kalian ilallahi, pada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kalian kepadanya. Fa inni, karena aku, atubu, bertaubat aku, fil yaumi, dalam setiap hari, ya, mi'ata marratin, 100 kali. Jadi Nabi tiap hari astaghfirullah wa atubu ilaih itu 100 kali. Dalam riwayat yang lain tadi lebih dari 70 kali. Bisa jadi menjadi 100, lebih dari 70 kali. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wan Abi Hamzah, dari Abi Hamzah Anas bin Malik, yaitu Anas bin Malik Al-Ansari. Anas nama aslinya putra Malik Al-Ansari. Nama kunyahnya adalah Abu Hamzah. Khadimi Rasulillah, yaitu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Anas berkata, Anas ini adalah pelayan Nabi yang dibawa oleh ibunya untuk menjadi pelayan Nabi, perkiraan usia 9 atau 10 tahun. Lalu melayani Nabi selama 10 tahun. Jadi wafat Nabi ketika Anas ini usia 20-an ya, 20 atau 19 atau 20. Kemudian Nabi pernah mendoakan Anas, Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, jadikan anak ini banyak harta dan banyak anak. Sehingga kemudian dia bangga dengan statusnya yang termasuk orang kaya dia, dan orang yang paling banyak anaknya, 100-an lebih, 120 sekian anaknya. Tentu dari istri yang banyak kalau begitu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, lallahu, sungguh Allah, afrahu, lebih bahagia, sungguh Allah lebih bahagia, bitaubati abdihi, dengan taubatnya hambanya, min ahadikum, daripada salah satu dari kalian, saqata ala ba'irihi, yang jatuh dari untanya, waqad adallahu, dan dia kehilangan unta tersebut, fi ardin falatin, di padang pasar,
sakoto yang menemukan ya, yang menemukan ala ba'irihi untanya, waqad adallahu fi ardin falatin, dan dia sudah kehilangan unta tersebut di padang pasir. Maksudnya apa? Jadi begini, kalau ada orang kehilangan hewan, kehilangan kendaraannya, kalau dulu ya mungkin unta, kalau sekarang sepeda motornya, unta lah. Dia kehilangan untanya di padang pasir. Lalu kemudian setelah capek dia mencari, ketemu itu kan bahagia betul. Lah Allah itu lebih bahagia daripada orang tersebut ketika menemukan hambanya itu bertobat. Jadi hambanya sudah hilang dari Tuhan, kemudian dia kembali ujuk-ujuk kepada Allah, maka Allah itu lebih bahagia daripada orang yang kehilangan dan menemukan barang yang hilang tadi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil muslimin, dalam riwayat Muslim, lallahu sungguh Allah asyaddu farahan, lebih sangat bahagia bitaubati abdihi dengan taubat hambanya, hina yatubu tatkala dia bertobat ilaihi kepada Allah, min ahadikum daripada salah satu kalian, kana ala rahilatihi yang ada di atas kendaraannya, hewan tunggangannya, di ardin falatin di padang pasir, fan falatat minhu, kemudian terlepas hewan tunggangan tadi darinya, wa alaiha ta'amuhu, padahal pada hewan tadi ada makanan dia, wa syarabuhu dan minumannya, fa ayisa, kemudian dia putus asa minha untuk menemukan hewan tadi. Jadi semua perbekalannya ada di hewan itu. Terus hewannya lepas kabur. Fa'ata sajaratan, karena dia sudah putus asa mengejar mencarinya. Fa'ata sajaratan, kemudian dia mendatangi satu pohon. Fatoja, kemudian dia tidur di situ, fidiliha, dalam naungan pohon tersebut. Waqad ayisa min rahilati, dalam kondisi dia sudah putus asa untuk menemukan hewan kendaraannya tadi. Fabainama huwa kadzalik, tatkala dia ada berteduh di bawah pohon tadi, huwa, tiba-tiba dia biha, berjumpa dengan, tiba-tiba ada hewan tadi, qaimatan indahu, berdiri di depannya. Fa'akhadha, kemudian dia mengambil bihitamiha, dengan tali kekangnya, tali kekang hewan tadi. Tsumma qala, kemudian dia berkata, min syiddatil farahi, karena saking bahagianya, Allahumma ya Allah, anta abdi, engkau hambaku, wa ana rabbuka, dan aku Tuhanmu. Saking keliru, saking bahagianya ini. Dia salah min syiddatil farahi, karena saking bahagianya. Jadi dia salah mengucapkan, harusnya kan dia mengucap, ya Allah, aku hambamu, engkau Tuhanku kan. Saking bungai, ini menunjukkan betapa bahagianya orang yang kehilangan harta, benda, dan seterusnya, kemudian ketemu itu. Ujuk-ujuk ketemu. Lah Allah lebih bahagia daripada orang itu ketika Allah menemukan hambanya itu bertaubat kepadanya, kembali kepadanya setelah dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan Abi Musa, dari Abi Musa, Abdillahi, yaitu Abdullah bin Qaisin al-Ash'ari, putra Qais al-Ash'ari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yabsutu, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan yadahu, tangannya, billaili, di malam hari, liyatuba, supaya Allah menerima taubat musi'an nahari, liyatuba musi'an nahari, untuk menerima taubat dari orang yang melakukan dosa di siang hari. Sungguh Allah itu membentangkan liyatubas musi'un nahari, supaya orang yang melakukan musi'un nahar, ya, dalam riwayatnya itu musi'un nahar, supaya orang yang bertobat, orang yang melakukan dosa di siang hari itu mau bertobat. Jadi Allah membentang, welcome Allah, ayo sampean tobat toh. Orang yang melakukan dosa di siang hari tobat toh, aku membentangkan, aku akan menyambutmu di malam hari. Wa yabsutu, dan Allah membentangkan yadahu, tangannya, ya, bin nahari, di siang hari, liyatuba musi'ul laili, agar orang yang melakukan dosa di malam hari itu bertobat. Hatta tatu asyamsu, hingga matahari terbit, min maghribiha, dari tempat terbenamnya, hingga kiamat datang. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini ada persoalan, yaitu kata-kata yadun di sini. Yadullahi, Allah membentangkan tangannya, ya. Nah, Nabi memang mengatakan begini, dan di dalam Al-Quran ada beberapa redaksi yang menyebutkan yadullahi fawqa aydihim, bal yadahu mabsuutatan, akan tapi kedua tangan Tuhan itu dibentangkan semua. Wassama abanaina,
Banainahu biaidin. Banainahu biaidin. Dan langit itu kami bangun dengan tangan-tangan kami. Jadi ada redaksi yang mufrad, ada redaksi satu, ada redaksi yang dua, ada redaksi jamak plural. Ya. Apa maknanya? Lah, ini namanya sifat khobariyah. Ya. Sifat khobariyah atau termasuk dalam lafaz-lafaz yang mustabihah, yang tidak jelas maknanya apa. Gitu. Biasanya kalau begini ini, teori yang dipakai, pendekatan yang dipakai ulama, itu ada dua. Ulama salaf itu adalah tafwid. Tafwid itu memasrahkan maknanya kepada pembuat lafaz, yaitu Allah, ya, yaitu Allah, setelah mentanzih, setelah membersihkan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Jadi tafwid itu ba'da tanzih, setelah tanzih. Kemudian yang kedua adalah, itu ulama salaf ya. Kemudian ulama khalaf itu adalah takwil. Takwil itu berarti mengarahkan pada makna yang kira-kira lebih bisa dipahami oleh kita. Tapi tetap harus tanzih. Tidak boleh ada keserupaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata membentangkan tangan itu berarti mempersilahkan gitu kan ya. Mempersilahkan atau welcome atau menyiapkan ampunan untuk orang tersebut. Kalau misalkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan makhluknya, kalau itu dimaknai tekstual, maka kan berarti di atas tangan kita ada tangan Tuhan. Nah, maka maknanya itu, kalau ulama salaf, dia tafwid. Tafwid itu berarti begini. Pertama, apa makna tangan Tuhan di atas tangan hambanya? Maka ulama salaf akan mengatakan, kita tidak mengatakan bahwa tangan Tuhan itu seperti tangan makhluk. Tangan-tangan anatomi tubuh, fisik, tidak. Itu dibuang dulu. Setelah itu ada kemungkinan makna-makna lain. Yadun itu bisa artinya kekuatan, bisa artinya nikmat, bisa artinya kekuasaan, bisa artinya dan macam-macam. Apa di antara makna itu yang Anda pilih, wahai ulama salaf? Ulama salaf menyerahkan itu kepada Allah. Tidak tahu. Yang penting makna fisik tadi sudah ditanzih dulu, disingkirkan dulu. Nah, kalau ulama khalaf, dia menyingkirkan makna yang bermakna fisik tadi, agar tidak serupa Tuhan dengan makhluk, lalu di antara sekian makna yang selamat dari makna fisik tadi, makna keserupaan, itu dipilih apa? Kekuatan, apa kekuasaan Tuhan di atas kekuasaan makhluknya, ya. Seperti itu ya. Itu kalau di Jauharatul Tauhidnya siapa? Syekh Ibrahim Al-Laqani, dalam nambam Jauharatul Tauhid yang jumlahnya 144 dan membahas tentang ilmu tauhid, ada kata-kata begini, wa kullu nassin auhamat tasbiha awilhu awfawid warum tanziha. Setiap teks dalam Quran dan hadis yang auhamat tasbiha, yang mengindikasikan adanya keserupaan Allah dengan makhluk, awilhu, maka kamu harus mentakwilnya, awfawid atau tafwid, memasrahkan maknanya, awfawid warum tanziha, dan menyengajalah untuk tanzih. Jadi ada tiga kata di situ. Ada tanzih, menyingkirkan makna-makna yang menyebabkan keserupaan Allah dengan makhluk. Kemudian pilihannya, pendekatannya ada dua, tafwid atau takwil. Wa an Abi Hurairah, wa an Abi Abdurrahman, Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man taba, barang siapa bertaubat, qabla an tatlu'a, sebelum matahari terbit, atau qabla an tatlu'a syamsu, sebelum matahari terbit, min maghribiha, dari tempat terbenamnya, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya orang tersebut. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Abdurrahmani, Abdullah, dan dari Abu Abdurrahman, Abdullah ibni Umar ibni Khattab. Nama aslinya Abdullah, putra Umar, putra Khattab radhiyallahu anhuma. Dua yang didoakan dapat ridho, yaitu Abdullah dan Umar, karena sama-sama sahabi. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yakbalu, itu menerima, taubatal abdi, taubatnya seorang hamba, ma lam yuwarghir, selagi nyawanya tidak sampai ke tenggorokan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun,
Dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini statusnya hasan, bagus. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.